Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas K621 ANR dari program studi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bantul. Di sini saya akan menjelaskan materi etika bisnis dan profesi. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika dalam bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Jadi etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Klasifikasi etika. Yang pertama ada etika normatif, yaitu berfokus pada prinsip-prinsip yang seharusnya dari tindakan-tindakan yang baik-baik. Yang kedua, etika terapan, yaitu penerapan teori-teori etika secara lebih spesifik, baik pada dominan privat ataupun dengan publik. Yang ketiga, etika deskriptif, yaitu hanya melakukan observasi terhadap apa yang dianggap baik oleh individu ataupun masyarakat. Dan yang terakhir ada metaetika, yaitu berfokus pada arti dari pernyataan-pernyataan etika. Prinsip etika dalam bisnis, yaitu satu, prinsip otonomi, bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, serta hubungan kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat, merupakan prinsip yang berhubungan dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat mampu meredam niat jahat perusahaan tersebut. Dan yang keempat, prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis seperti pembagian gaji sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu prinsip hormat pada diri sendiri, mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Prinsip etika di lingkungan hidup, yaitu sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab atau moral, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip tidak merugikan alam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Sumber nilai etika berasal dari satu, agama. Etika sebagai ajaran baik buruk, salah benar atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran Islam. Prinsip nilai dasar etika yaitu keadilan, saling menghormati, pelayanan, dan kejujuran. Yang kedua, budaya. Transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya mewujudkan nilai-nilai ataupun aturan baru serta standar-standar yang kemudian akan diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Dan yang ketiga, hukum. Hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Faktor yang mempengaruhi etika manajerial, yaitu leadership, strategi dan performasi, karakter individu, dan yang terakhir budaya organisasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis yaitu Bapak Pulung Puriyana, dan sekian hasil presentasi dari materi Etika Profesi dan Bisnis. Apabila ada kesalahan perkataan dan penulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.